mengenal Microsoft 2019. Dengan poin pertama, yaitu menerapkan dasar-dasar Microsoft Excel 2019, Word 2019, dan PowerPoint 2019. Saya persilakan kepada rekan saya. Nama saya Alfi Syahputratama. Dengan rekan saya, Alda Putri Oktaviani. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Cynthia Indriani. Perkenalkan, nama saya Amelia Zahra. Halo teman-teman, saya Cantik Malika Putri. Kalian bisa panggil saya Caca. Memulai Microsoft Excel 2019. Langkah kerjanya yaitu klik 2 kali ikon Excel 2019 pada desktop komputer atau laptop seperti gambar Anda. Atau yang kedua, dengan cara lain, klik ikon Windows di pojok kiri bawah. Lalu, pilih All Apps untuk mencari, ketikan kata kunci Excel 2019. Atau jika ada, langsung klik saja aplikasi Excel-nya. Setelah sampai di Excel 2019, silahkan klik atau pilih pada blank workbook. Lalu, selamat menjalankan Excel 2019. Penjelasan tampilan di Microsoft Excel. Title bar, menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Yang kedua ada Quick Access Toolbar, menampilkan perintah pada Microsoft Excel, serta dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Yang ketiga ada Kontrol Jendela, proses pengaturan tampilan jendela Microsoft Excel, meminimalkan, memaksimalkan, serta melakukan penutupan pada jendela Microsoft Excel. Yang keempat ada Menu Bar, merupakan sekumpulan perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Yang kelima ada Name Box atau kotak nama, memiliki fungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel atau sel yang sedang aktif. Yang keenam ada Formula Bar, memiliki fungsi untuk memberikan formula pada sel-sel yang sedang aktif. Yang ketujuh ada Kolom atau kolom, memiliki fungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasikan dengan huruf A-X-F-D. Yang kedelapan ada row atau baris, memiliki fungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasikan dengan angka 1-1048576. Lalu yang kesembilan ada sel aktif. Sel aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Yang ke-10 ada tab worksheet. Memiliki fungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Yang ke-11 ada lembar kerja Excel. Adalah semua sel atau sel yang ditampilkan pada workbook. Yang ke-12 ada horizontal scroll bar. Memiliki fungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Yang ke-13 vertical scroll bar. Memiliki fungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Ke-14 ada page view, memiliki fungsi untuk merubah tampilan lembar kerja atau memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Ke-15 ada status bar, memiliki fungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Cara untuk memulai Microsoft Word 2019. Langkah-langkahnya yaitu klik 2 ikon Word 2019 pada desktop Anda seperti pada gambar yang ada pada PPT. Atau cara kedua yaitu klik ikon Windows di pojok kiri bawah. Selanjutnya, pilih All Type untuk mencari Word 2019. Lalu tekan aplikasinya. Lalu akan muncul menu Word 2019. Silahkan klik blank dokumen dan selamat menjalankan aplikasi Microsoft Word 2019. Selanjutnya ada penjelasan tampilan blank dokumen. Yang pertama workspace atau tempat mengetik. Memiliki fungsi sebagai kertas untuk menulis dokumen. Untuk merubah jenis huruf, ukuran huruf, menambahkan gambar, maka bisa mencarinya pada grup yang terdapat dalam ribbon. Yang kedua, status bar.
Memiliki fungsi menampilkan keterangan seperti jumlah halaman, jumlah kata yang sudah diketik, bahasa yang digunakan untuk mengetik. Yang ketiga, Page View dan Zoom. Memiliki fungsi untuk mengatur tampilan dokumen dalam bentuk buku atau read mode, dalam bentuk layout, atau dalam bentuk web. Pada bagian Zoom, Anda bisa membesarkan atau mengecilkan naskah dokumen. Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar kumpulan tombol untuk membuka dokumen baru, menyimpan, mengirim Gmail, mengembalikan keaktifan sebelumnya, membuat tabel, dan sebagainya. Di mana menu-menu itu bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, ada title bar, judul dokumen atau judul dokumen yang tertulis di atas. Yang ketiga, ribbon. Ribbon terdiri dari tab home sampai share di pojok kanan, di mana dalam masing-masing tab terdapat grup atau kelompok subtab yang berupa ikon dan pengantar aplikasi komputer. 26 memiliki fungsi yang penting untuk membuat kegiatan mengetik Anda. Beberapa tab di dalam ribbon. Yang pertama ada tab home, kedua tab insert, ketiga tab layout, keempat, tab view. Langkah-langkah dalam memulai Microsoft PowerPoint 2019. Pertama, yaitu klik 2 kali ikon Excel 2019 pada desktop atau laptop Anda, seperti pada gambar PPT. Atau, langkah lain yaitu klik ikon Windows di pojok kiri bawah. Lalu pilih All Apps untuk mencari dan ketikkan kata kunci Anda, Microsoft PowerPoint 2019. Atau langsung saja klik aplikasinya apabila sudah muncul dalam Windows-nya. Selanjutnya, setelah klik aplikasi, akan muncul menu dalam Microsoft PowerPoint 2019. Klik saja pada blank PowerPoint. Dan selamat untuk menggunakan Microsoft PowerPoint 2019. Penjelasan tampilan blank PowerPoint. Yang pertama, toolbar akses cepat. Memiliki fungsi melakukan pengumpulan terhadap perintah-perintah favorit yang bisa diedit oleh pengguna. Yang kedua, ribbon tab group tools atau penjelajah pita. Memiliki fungsi untuk mengedit materi slide. Yang ketiga, tools kontekstual. Merupakan tools tambahan yang bisa kita gunakan untuk mengedit suatu objek. Yang keempat, melakukan penambahan catatan atau komentar. Yang kelima, memiliki fungsi untuk menambahkan catatan khusus yang tidak bisa dilihat orang lain. Yang keenam, memulai slideshow memiliki fungsi untuk menampilkan materi slide saja. Yang ketujuh, hide atau show ribbon pada layar komputer yang terlalu kecil. Terkadang tampilan ribbon dapat mengganggu karena mempersempit area kerja. Yang kedelapan, mengubah tampilan memiliki fungsi untuk beralih ke tampilan lain atau gunakan zoom jika tampilan halaman kerja kita terlalu kecil untuk dilihat. Yang kesembilan, memutar objek memiliki fungsi untuk memutar objek. Selanjutnya mengetahui fungsi dari Excel, Word, dan PowerPoint 2019. Yang A, ada fungsi Microsoft Excel. Digunakan sebagai alat utama dalam pengolahan angka. Berikut fungsinya yaitu 1. Melakukan pembuatan, pengeditan, mengurutkan data hingga melakukan peringkasan data. Yang kedua, menghitung aritmatika dan statistika. Yang ketiga, digunakan dalam penyelesaian soal-soal logika serta matematika. Yang keempat, pembuatan grafik serta diagram. Dan yang kelima, penyusunan laporan keuangan, budgeting, dan catatan keuangan. Next, yang B yaitu ada fungsi Microsoft Word. Digunakan untuk mengolah kata sehingga semua pekerjaan terkait dengan mengolah kata dapat dengan mudah untuk dikerjakan. Berikut fungsi dari Microsoft Word adalah 1. Pembuatan surat menyurat,
Kedua, pembuatan dokumen. Ketiga, pembuatan dokumen dengan berbagai variasi. Keempat, penambahan gambar pada dokumen. Dan yang kelima, pembuatan tabel. Dan yang terakhir yaitu fungsi dari Microsoft PowerPoint. Digunakan untuk mempermudah pengguna dalam membuat dan melakukan presentasi. Berikut fungsi dari Microsoft PowerPoint yaitu 1. Melakukan pembuatan bahan-bahan yang akan digunakan untuk presentasi dalam bentuk soft file yang dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang kedua, memberikan fasilitas untuk membuat presentasi berupa slide-slide menarik dan dapat memasukkan berbagai fitur. Yang ketiga, mempermudah penguatan, pengaturan, dan pencetakan slide. Dan yang keempat, ada penyediaan bahan ajar sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh audiens. Dan yang terakhir, ada menghemat penggunaan kertas karena presentasi dilakukan menggunakan soft file dan tidak perlu mencetak. Mengetahui perbedaan Office 2019 dan 2016. Jika dilihat dari tampilan dan desain, tidak tampak jauh berbeda antara Office 2019 dengan 2016, di mana memiliki fungsi yang sama. Namun, ada beberapa perbedaan yang tampak, yaitu pada tampilan awal saat mulai menggunakan Office tersebut. Pada saat menggunakan Office tahun 2016, tampilan awal hanya memunculkan tulisan Office 2016 beserta logo Office. Namun, jika pengguna menggunakan Office 2019, maka tampilan awal akan tampak tulisan Office 2019 dan logo serta tulisan Microsoft. Ada beberapa fungsi serta kecepatan yang mengalami perubahan juga. Yang terakhir, kami sudah menyantumkan lembar soal dan lembar jawaban. Silahkan dipahami ya. Teman-teman, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila masih kurang jelas, silakan diulang lagi video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Atau jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih telah menyaksikan. Kami dari kelompok 1 izin pamit. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.